Baik, perkenalkan nama saya Rayhan Lutfiansyah dengan NIM 19 30 20 50 30 42, dan di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari jaringan komputer dan protokol. Pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer terlebih dahulu. Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan menggunakan kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian, setiap titik akhir dari pengiriman tersebut itu disebut dengan host, dan dalam jaringan memiliki pengenal unik atau seperti alamat yang biasa disebut dengan IP address atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Kemudian jaringan komputer juga memiliki kemungkinan dapat dibuat dengan menggunakan kabel atau dapat juga dengan wireless. Seiring dengan berkembangnya zaman, akhir-akhir ini banyak jaringan komputer dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi menggunakan wireless tanpa perlu kabel seperti zaman dahulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari jaringan komputer. Jenis-jenis dari jaringan komputer yang pertama yaitu ada LAN atau Local Area Network. Kemudian LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, kayak antara sebuah gedung kantor, antara laptop satu dengan laptop lainnya, kemudian di sekolah, di rumah, dan biasanya mereka itu menggunakan jaringan LAN karena memang terbatas oleh jaraknya. Kemudian jenis selanjutnya yaitu MAN atau biasa disebut juga dengan Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Jika pada saat ingin menghubungkan jaringan menggunakan LAN sudah tidak dimungkinkan, kita dapat menggunakan jaringan MAN untuk menghubungkan jaringan tersebut. Jenis jaringan komputer ini juga lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Kemudian jenis selanjutnya yaitu WAN, yaitu Wide Area Network. WAN juga bisa disebut juga dengan kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN juga. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Kemudian selanjutnya ada PAN, Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jaringan jenis ini biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Kemudian selanjutnya ada CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip juga dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi saja. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain yang diperlukan dalam suatu area pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi lainnya. Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018, ada 2.150 juta sistem akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet terbuka untuk semua orang karena siapa saja bisa terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. Kemudian yang terakhir adalah VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor,
satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data agar tidak dapat tercuri oleh orang lain dikarenakan internet merupakan jaringan yang sangat tidak aman tadi. Kemudian selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran di ruang keluarga, tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Topologi jaringan dikategorikan di dalam tipe dasar berikut. Ada bus atau bis, ada ring atau cincin, star atau bintang, tree atau pohon, dan mesh atau jala. Pertama adalah topologi bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah topologi ring. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesanan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat, merusak loop dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Kemudian selanjutnya adalah topologi bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch, atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unshielded Twisted Pair atau UTP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga akan gagal. Selanjutnya adalah topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang, ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Yang terakhir adalah topologi mesh, yaitu topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol yang ada di jaringan komputer. Pertama saya menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Dalam bahasa awamnya dapat disebut juga dengan polisi untuk yang mengatur jaringan antara komputer pengiriman tadi itu diatur oleh protokol tadi ini. Di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru pada awal tahun 1990-an, waktu awal internet tumbuh dengan pesat, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian International Standard Organization atau bisa disebut dengan ISO membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun karena modal OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya semakin berkembang. Kemudian selanjutnya adalah fungsi protokol. Protokol juga memiliki banyak fungsi. Tidak semua protokol juga memiliki fungsi yang sama, dan beberapa diantaranya berfungsi sama meskipun ada di tingkatan yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dahulu dengan protokol lainnya untuk membangun sebuah sistem komunikasi yang utuh. Contoh-contoh dari
fungsi protokol ini yang pertama adalah encapsulation. Sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya, paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit atau PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Contoh protokol dengan fungsi enkapsulasi adalah HDLC, ATM, LLC, IAA 80211, IAA 8023, Frame Relay, TFTP, dan AAL5. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Connection Control. Fungsi ini berguna untuk membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Kemudian selanjutnya adalah Flow Control untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Pada fungsi ini harus terdapat fitur Stop and Wait, yang artinya masing-masing PDU harus diakui sebelum proses pengiriman selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi Error Control, mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Selanjutnya adalah fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan ukuran. Kemudian fungsi selanjutnya adalah reassembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Kemudian selanjutnya adalah fungsi transmission service, memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya seperti prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protokol yang ada. Pertama, ada Ethernet. Jenis protokol ini menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Kemudian selanjutnya adalah Local Talk, jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh atau Mac dengan metode CSMA atau CA. Kemudian selanjutnya adalah Token Ring, jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Kemudian selanjutnya adalah FDDI, Fiber Distributed Data Interface, jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya adalah TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Selanjutnya adalah UDP, User Datagram Protocol, jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable dan connectionless antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian selanjutnya adalah ICMP, Internet Control Message Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirimkan sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Selanjutnya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh WWW World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Selanjutnya ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. FTP, File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Mungkin sekian ringkasan tentang jaringan komputer dan protokol dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di tugas selanjutnya.